Sebenarnya itu pertanyaan yang susah sih ya. Tapi kalau disuruh pilih, Kalau aku sendiri sih sejauh ini mikirnya harus mapan dulu sih sebelum nikah. Aku harus mapan dulu karena dari dulu aku punya pendirian kalau sebelum aku pengen banget. Kalau kebanyakan orang sih pasti pengennya mapan dulu baru nikah ya. Tapi kalau emang ada kesempatan buat nikah dulu, kenapa tidak? Mapan dulu. Harusnya mapan dulu baru nikah. Tergantung ya, kalau mapannya dalam arti apa? Kalau mapan dalam arti maksimal, kayaknya nggak nikah-nikah nih kita kalau nunggu mapan dulu. Tapi kalaupun nggak punya duit sama sekali, nggak bisa nikah juga. Jadi menurut gue ya, mungkin ya, mapan yang nggak mapan banget lah. Maksudnya mapannya nggak mapan-mapan banget, tetapi maksudnya nggak ya beli ini cukup, beli itu cukup lah gitu. Berjalan, jadi kalau misalkan nikah dulu, ya rumah kita bisa nyicil lah bareng-bareng ibaratnya gitu. Nikah dulu, mapannya bareng-bareng sama suami. Mungkin lebih ke ekonominya udah stabil, terus udah siap juga secara mental sama ya bisa menjalin komunikasi yang baik lah dengan calon jodohnya ini. Punya tabungan kali ya? Iya. Kebanyakan orang pasti kalau udah punya tabungan, apalagi persiapan punya rumah lah, punya budget buat nikah, pasti udah bisa dibilang mapan. Ekonominya atau finance-nya stabil dulu, terus baru ya jadinya kan nggak bingung nanti kalau udah kehidupan rumah tangganya. Ya paling nggak mandiri lah ya, maksudnya nggak yang dalam hal kecil semua bergantung sama orang tua mungkin gitu. Maksudnya kitanya sendiri nggak bisa apa-apa ya, jangan juga itu namanya kayak terjun bebas. Per bulan udah kerja, punya income banyak, rumah minimal 2 itu. Mapan itu cukup buat makan, ada tempat tidur, ada tempat tinggal. Terus kalau misalnya mau kemana-mana ada kendaraan, terus mau beli-beli apa gitu ada duitnya gitu. Apa? mau healing ada duit. Iya, mau healing ada duit. Intinya banyak duit. Dulu pernah nargetin nikah itu umur 25, tapi setelah mikir-mikir ya kayaknya kan jodoh nggak ada yang tahu kan, mungkin aja nanti di pertengahan semester S2 bisa nikah tiba-tiba, ya kan kita nggak tahu semua kan. Jadi aku nggak pernah nargetin untuk nikah umur berapa sih, jadi ngalir aja. Kalau udah umur gue segini kayaknya, ya kalau bisa secepatnya, lulus cepatnya juga susun juga ya, enggak jangan. Yang pasti di bawah 35 kali ya. Di bawah 35 ya, karena itu gue pengen, yang pertama pengen stabil dulu, bahagian orang tua dulu, baru ya itu. Ya kalau udah siap sih, maksudnya siap dalam arti apa ya, kayak udah ngerasa bener-bener klop dan bener-bener cocok lah sama pasangannya ini gitu. Kayak misalnya sama-sama punya visi ya, atau sama-sama punya gambaran gimana nanti keluarganya mau dibangun gitu ya. Mungkin lebih ke kesamaan faktor-faktor itu sih. Yang pertama harus dari orangnya dulu sih. Kalau aku lihat orangnya, kalau misalnya dia udah bisa gimana ya, kalau dewasa lah dari aku, bisa ngayumin aku. Terus finansial juga penting sih. Kayaknya harus sama-sama komitmen ya, punya komitmen yang sama. Terus Aku bukan hanya menikah sama Albert, tapi aku juga menikahkan keluarganya. Jadi aku juga terlibat masuk dalam keluarganya, aku harus kenal keluarganya. Itu memang pasti udah pembicaraan, itu nggak cukup setahun. Kalau emang menurut kalian pacaran setahun cukup buat menikah, oke, go for it. Tapi kalau aku sama Albert ada tahun tertentu yang kita emang berdua sama-sama doain dan siap, dan dapet tanggal dari Tuhan. Itu penting banget, dapet tahun dari Tuhan. Bener, semua dalam doa, pasti Tuhan bakal bukanya, bakal jalanin. Kalau gue benar-benar yakin dia adalah calon istri gue yang diberikan Tuhan, asik. Sama kalau duit gue cukup, udah itu pasti gue merit. Terus juga udah nemuin yang terutama jodohnya yang terbaik, yang tepat gitu, sayang sama keluarga, bisa menghidupi lah keluarga aku, kehidupan aku gitu sih. Baru aku benar-benar putusin buat kayak yaudah dia udah serius, kita udah jalanin lama, udah saling kenal, keluarga kenal, udah sukses secara ekonomi pribadi sama pribadi, ya udah. Kepercayaan sih. Saya lebih mandang kepercayaan satu sama lain. Sebenarnya kalau udah sama-sama serius kan pasti kelihatan ya. Maksudnya
pasti kelihatan lah kalau nggak udah pas, maksudnya berhubungan terus udah nggak yang kayak main-main lagi, udah serius kan pasti kelihatan. Maksudnya kita juga pasti ngerasain. Terus yang kedua ya itu sih, maksudnya finance-nya stabil. Jadi kan maksudnya kedepannya tuh kita nggak usah kayak pusing makan apa, terus minum apa, tinggal di mana gitu-gitu. Nah itu sih penting ya, karena kalau pernikahan itu mungkin sampai kita tua banyaknya ya komunikasi aja sama pasangan gitu ya. Jadi harusnya ya terbuka lah, nggak boleh ada yang kayak tertutup gitu. Kalau misalnya untuk membangun hubungan yang baik, yang sehat kan kita perlu jujur ya, kita juga perlu tahu satu sama lain gitu kan secara terbuka. Jadi itu penting banget sih, karena kalau misalnya saling tertutup satu sama lain justru nanti setelah masuk ke pernikahan pasti bakal kacau banget, iya gak sih? Dari semenjak pacaran pasti udah kayak kebuka dikit-dikit nggak sih? Bukannya oh ternyata kebuka poin A, kebuka poin B. Nah tergantung nih dalam perjalanan masih mau nerima atau enggak. Menurut gue gitu sih. Udah nikah baru tahu, kayaknya aku sendiri merasanya tertipu gitu. Maksudnya hubungannya udah lama, terus kayak masih ada yang ditutup-tutupin, ya kayak ada sedikit kayak kesel aja. Bisa ketahuan semuanya ya, tapi kayaknya nggak mungkin ketahuan semuanya. Minimal sifat, terus kayak keluarga, pekerjaan pastinya, terus kayak kondisi keuangan mungkin ya. Hutang ya, yang perlu diketahui keluarga sih, perilaku dia setiap hari sih. Pacaran tuh sebenarnya paling berapa persen kita kenal. Mau berapa puluh tahun pacaran tetap paling berapa persen, tapi setelah nikah barulah ketahuan karakternya sesungguhnya pasangan kita. Beda. Beda sekali. Boleh ada yang di-sharingkan? Jangan, nanti 2 jam. Soalnya bisa dibilang juga kan nikah itu awal dari suatu masalah. Ya kita tahu kebiasaannya nggak pernah bersama-sama 24 jam. Sekarang kita tahu kebiasaannya bangun tidur ngapain, pulang kerja ngapain, kita udah tahu. Dan itu memang makanya banyak adaptasiku, pikir aku sudah kenal dia 100% dengan 3 tahun pacaran, 5 tahun pacaran. Ternyata kurang gitu loh, gitu. Jadi penting banget buat kenali pasangannya dan keluarganya. Kita juga harus terlibat dong di keluarganya, karena keluarganya justru yang bikin kita makin terbuka siapa pasangan kita tuh sesungguhnya gitu. Keterbukaan itu penting, tapi ya jangan sampai merusak yang namanya self privacy juga gitu. Tapi keterbukaan dalam hal yang positif, bukan yang mengkengkang. Bayangan buat saya pribadi gitu ya. Buat saya pribadi ya, saya kan ya kalau saya mungkin agak spesial karena saya ini hamba Tuhan full timer gitu ya. Saya merintis jemaat, saya yang melayani gitu sebagai pendeta. Jadi kata mapan itu tentu saya harus realistis. Saya tidak bisa mapan dalam arti punya segalanya baru nikah. Kalau buat saya ya mesti jalan berdampingan lah ya. Sambil ada berkat ya kemudian bisa menjalani pernikahan. Gitu sih Far. Ya simultan jalan bareng ya. Karena kalau ngumpulin duit dulu ya saya kan juga nggak itu. Bidang saya nggak bisa ngumpulin duit gimana gitu. Beda sama mungkin orang kerja gitu ya. Ya, mengenai kata mapan memang ini kata yang relatif ya. Karena begitu kita dengar kata mapan, seolah-olah kata mapan itu satu kondisi yang ideal. Nah tentunya untuk menikah kita perlu ada persiapan. Tidak ada pernikahan yang tanpa persiapan. Paling tidak kita harus punya tanggung jawab terhadap diri. Artinya kita harus dewasa dulu nih ya. Dewasa dalam arti dari rohaninya maupun dari, artinya kita harus dewasa dulu nih ya. Dewasa dalam arti dari rohaninya maupun dari cara berpikirnya. Kemudian secara finansial tentu mapan di sini berarti paling tidak kita sudah bisa mencukupkan kebutuhan kita diri kita sendiri dulu ya, secara stabil. Mapan kan artinya kan stabil ya, jadi kita sudah punya pendapatan yang tetap untuk diri kita. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa mencukupi kebutuhan diri kita, kalau kita mau masuk dalam pernikahan tentu kita
harus berpikir bukan untuk diri kita sendiri, berpikir untuk keluarga. Nanti kita akan bersama-sama. Jadi artinya pendapatan kita pun kita harus mulai pikirkan cukup juga untuk keluarga kita. Dalam arti kebutuhan sehari-hari tidak cukup hanya dengan kebutuhan sehari-hari, tapi kita harus pikirkan kebutuhan untuk keluarga kita. Kan misalnya ada yang lulus SMA, SMK terus kerja gitu ya. Ya paling nggak punya penghasilan yang cukup lah. Kalau buat makan sendiri cukup. Nah nanti setelah masuk masa pernikahan kan mesti berdua tuh ya. Jadi paling nggak cukup buat makan ya. Kalau misalnya mimpi punya rumah, punya mobil, itu adalah mimpi-mimpi yang baik, cita-cita yang baik. Tapi tentu itu perlu waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau ngejar itunya dulu baru nikah, Om Rudi khawatir nanti menikah di usia berapa ya? 45 kali, terlalu terlambat. Ya, nah ini menarik ya pertanyaannya ya. Karena ini memang bisa beda-beda nih setiap kita pada saat kita ketemu pasangan. Dan memang biasanya ini pertanyaan yang pasti muncul dari diri kita sendiri ya. Apakah pasangan yang kita akan pilih untuk menikah ini pasangan yang paling tepat ya? Nah ini sering jadi pertanyaan. Nah tentunya kita harus pertama ya kita harus tanya Tuhan ya. Walaupun udah tanya Tuhan, kadang-kadang kita masih galau juga nih. Apakah ini yang tepat ya? Tapi memang pengalaman saya pribadi pada saat saya ketemu dengan Tante Lina ini ternyata teman SMA saya ya. Jadi waktu SMA sebenarnya udah naksir-naksiran gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kuliah terpisah cukup lama ya. Kurun waktunya 8 tahun ya. Tapi setiap tahun kita masih ada kontak-kontak ya. Paling nggak setiap Natal itu zaman saya itu masih kirim kartu Natal ya. Nah momennya, kalau ditanya momennya, ada satu titik kita ketemuan gitu ya, pengen ketemuan kopi darat gitu ya. Jadi selama ini nggak pernah ketemu secara langsung. Kemudian kita ketemuan, akhirnya ketemuan, kita tanya masing-masing belum punya pasangan ternyata ya pada saat ketemu. Dan akhirnya kita mulai pacaran, kita saling mengenal. Dan saat itu saya yakin ya Tuhan kasih momen ya, kasih momen untuk ketemu, dan Tante Lina menjadi pasangan yang tepat untuk saya. Ya, jadi Om Rudi itu menikah 98, lulus SMA itu 89, jadi cukup lama gitu ya. Tante Ami lulus SMA tahun berapa ya? 95 kalau nggak salah gitu. Nah, setelah ya jalan bersama sekian tahun, ya Om Rudi akhirnya mengambil keputusan untuk menikah. Apakah yakin? Ya, yakin ya. Kenapa? Karena Tante Ami ini orang yang nerimo lah. Ya tadi yang Om Rudi bilang, dalam kondisi yang secara keuangan nggak terlalu nggak terlalu mantep gitu ya. Tapi dalam masa-masa itu ya Tante Ami bisa menerima apa adanya ya, apa tidak adanya. Nah itu Om Rudi bisa bilang oh ini dari Tuhan gitu. Namanya pengenalan sama pasangan itu progresif, Farel. Ya, misalnya gini, dari survei lah. Kebetulan saya mendapatkan dari survei, orang yang pacarannya sehat itu mengenal pasangannya kira-kira 30%. Baru 30%, ya. Apalagi kalau ya hanya nonton, makan bakso, dan jarang komunikasi yang dalam, mungkin kurang dari itu. Jadi memang betul, pengenalan kita ya sampai di satu titik. Nanti setelah menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, pengenalan itu akan bertambah. Jadi kita jangan pikir bahwa kita sudah mengenal 80%, 90% itu belum ya. Banyak orang tidak mengalami itu. Jadi survei yang bisa dibilang valid pun hanya 30% orang mengenal pasangannya. Tapi itu kan sudah cukup baik bahwa kita tahu ini orangnya bisa terima kita, terima kekurangan kita, dan lain sebagainya. Waktu perkenalan itu butuh waktu yang panjang ya. Pada saat kita pacaran biasanya ya kita ingin menunjukkan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif gitu ya. Nah hal-hal yang negatif itu kadang-kadang nggak muncul pada saat pacaran. Jadi pada saat menikah, nah mulai pelan-pelan ya hal-hal yang mungkin negatif ya, hal-hal yang mungkin kurang disukai oleh pasangan kita itu baru muncul. Jadi selama pernikahan proses pengenalan terus berjalan.
Artinya terbuka sejauh yang bisa dibuka gitu ya. Artinya setiap orang punya masa lalu ya toh. Mungkin punya mantan-mantan yang apa ya, yang ada beberapa gitu karena dalam proses pencarian. Ya, kalau menurut Om Rudi sih ketika yang pacaran ini setuju untuk berangkat dari titik itu, menurut Om Rudi oke, ya. Kalau ditanya mantannya dulu berapa, ya, pergi kemana dan ngapain, menurut Om Rudi sih itu tidak perlu terlalu diceritakan karena bisa jadi masalah, gitu ya. Bisa jadi akan jadi masalah. Nah, nanti ketika misalnya di ruang konseling bersama dengan pendeta, ya itu bisa diceritakan, tapi ada pihak lain yang menyaksikan atau mendengar gitu. Karena maksudnya begini, bukan nutupin masa lalu, tapi masa lalu memang ya udah kubur aja, itu kan sudah masa lalu. Ya, jadi kalau dari sisi keuangan ya tadi ya, masuk pernikahan tidak harus mapan kaya raya, punya mobil, punya rumah, punya motor ya, punya sebidang tanah, nggak harus itu. Yang penting jangan sampai ketika masuk lalu bergantung entah sama orang tua, sama kakak atau saudara ya. Minimal kalian bisa menjalani hidup wajar dengan standar yang sederhana. Berdua gitu ya. Dulu makannya sekilo beras, sekarang harus beli 2 kilo, mampu melakukan itu, mampu beli beras itu ya. Jadi di sisi lain nggak usah terlalu takut juga ya. Mungkin ada yang juga mikirin nanti mau anaknya 1 aja Om karena takut ekonominya nggak usah takut. Pokoknya jalani, minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti menolong ya. Kita nggak boleh terlalu gegabah, tapi juga nggak boleh terlalu takut dalam urusan pernikahan. Itu pesan Om Rudi. Karakter iyalah, maksudnya karakternya yang bagus